Dua bola dilempar vertikal ke atas secara bersamaan. Bola pertama dilempar dengan kelajuan awal 20 meter per second, sedangkan bola kedua dilempar dengan kelajuan awal 25 meter per second. Besar jarak antara kedua bola ketika bola pertama mencapai titik tertinggi adalah titik-titik. Jadi untuk bola pertama, kita akan hitung kapan dia mencapai titik tertinggi menggunakan rumus VT sama dengan V0 dikurang GT. Kita gunakan tanda kurang. Karena ketika benda dilempar ke atas, maka dia akan mendapatkan percepatan gravitasi ke arah bawah yang akan memperlambat kecepatan benda. Kalau dia berhenti berarti VT-nya 0, V0-nya adalah 20 dikurang tetapan gravitasi kita gunakan 10 dikali T, kita peroleh 10T sama dengan 20, maka T sama dengan 2. Artinya kedua bola akan kita hitung jaraknya setelah atau pada saat mencapai detik kedua. Maka pada saat T sama dengan 2, untuk bola pertama kita gunakan ketinggiannya H1 menggunakan rumus V0T dikurang setengah GT kuadrat. Jadi kita peroleh V0-nya 20, T-nya 2 dikurang setengah kali 10 kali 2 kuadrat. 20 kali 2, 40, dikurang setengah kali 10, 5, dikali 4, 20, maka kita peroleh ketinggian bendanya 20 meter. Untuk benda yang kedua dengan rumus yang sama, V0T dikurang setengah GT kuadrat, yang berbeda hanyalah nilai dari V0-nya. Jadi 25 dikali 2 dikurang setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Kita peroleh 50 dikurang 20 sama dengan 30 meter. Maka jaraknya adalah selisih ketinggiannya 30 dikurang 20 yaitu 10 meter. Kita pilih jawabannya di option A. Bola A digantung pada ketinggian 60 meter di atas permukaan tanah, tepat di atas bola B yang berada di permukaan tanah. Pada saat yang bersamaan, bola A dijatuhkan tanpa kecepatan awal, sementara bola B dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Bola A dan B akan bertemu pada ketinggian titik-titik. Jadi kita ilustrasikan bola A dan bola B. Bola A berada di atas dengan selisih ketinggian 60 meter. Bola B dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan sama dengan 20 meter per second. Pada suatu waktu, mereka akan bertemu. Jadi kita akan hitung detiknya dulu kapan mereka bertemu. Jadi kalau ini adalah jarak yang ditempuh oleh benda A, dan ini adalah jarak yang ditempuh oleh benda B, maka total jarak benda A ditambah total jarak benda B itu sama dengan selisih ketinggiannya yaitu 60 meter. Bola A mengalami gerak jatuh bebas, berarti kita gunakan rumusnya setengah GT kuadrat. Sementara benda B mengalami gerak vertikal ke atas, rumusnya V0T dikurang setengah GT kuadrat dan jumlahnya sama dengan 60. Karena setengah GT kuadrat nilainya sama, 1 pos 1 min, kita kurangkan habis. Jadi V0-nya adalah V0B yaitu 20 dikali T sama dengan 60. Kita peroleh T-nya adalah 60 bagi 20 sama dengan 3 detik. Yang ditanyakan adalah ketinggian. Kalau ketinggian itu sama dengan jarak atau ketinggian dari benda B. Maka kita hitung ketinggian dari benda B menggunakan rumus V0T dikurang setengah GT kuadrat. V0-nya 20, T-nya 3 dikurang setengah kali 10 kali 3 kuadrat. Kita peroleh 60 dikurang setengah kali 10, 5 dikali 9, 45. Kita kurangkan, kita peroleh 15 meter. Jawabannya di option A. Anton melemparkan bola miring ke atas dengan sudut elevasi tertentu dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 50 meter per second. Pada saat yang bersamaan, Budi melempar bola lain secara vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 40 meter per second. Besar sudut elevasi saat kedua bola bertumbukan adalah titik-titik. Kita gambarkan ilustrasinya, ini untuk yang Anton, ini untuk yang Budi. Budi melemparkan ke atas dengan kecepatan 40, Anton dengan kecepatan 50 dengan sudut tertentu yang akan ditanyakan, sehingga ketika suatu saat kedua bola akan bertumbukan. Untuk mencapai kondisi ini, maka besar kecepatan awal Anton pada sumbu Y itu harus sama dengan kecepatan dari bola Budi, sehingga ketika mereka mempunyai kecepatan yang sama,
setiap saat mereka akan mempunyai ketinggian yang sama. Jadi kita tuliskan V0 sin alfa sama dengan V0. Ini milik si Anton, ini milik si Budi. Kita jabarkan kenapa kita pakai sin. Karena apabila dia sebuah vektor, kecepatan itu adalah vektor, yang kita uraikan terhadap sumbu Y dan sumbu X. Tadi kecepatannya adalah 50 membentuk sudut alfa. Maka kalau kita bentuk sudut siku-siku terhadap sumbu X, maka yang ini adalah bagian samping. Kita ingat bahwa perbandingan trigonometri, kalau samping terhadap miring itu perbandingan kosinus, sementara yang di bagian tegak ini itu sama dengan bagian sumbu Y, itu berada di sisi depan sudut. Jadi kalau perbandingan antara sisi depan terhadap miring adalah sin. Jadi untuk VY-nya kita gunakan V0 sin alfa. Jadi kita tuliskan 50 dikali sin alfa sama dengan 40. Maka nilai sin alfa sama dengan 40 per 50 atau 4/5. Sehingga besar sudutnya adalah 53 derajat. Kita pilih jawabannya di option D. Pada waktu yang bersamaan, bola A dan B dilempar vertikal ke atas berturut-turut dengan kecepatan VA sama dengan 10 meter per second dan VB 20 meter per second. Jarak bola A dan B ketika bola A mencapai tinggi maksimum adalah titik-titik. Bola A akan mencapai tinggi maksimum ketika waktunya kita hitung menggunakan rumus VT sama dengan V0 dikurang GT. Tinggi maksimum syaratnya adalah ketika kecepatannya 0, sehingga 0 sama dengan kecepatannya 10 dikurang G adalah konstanta, nilainya 10 dikali T. Kita peroleh 10T sama dengan 10, maka T-nya sama dengan 1. Ketinggian dari bola A pada saat 1 detik kita gunakan rumusnya V0T dikurang setengah GT kuadrat. Kita peroleh 10 dikali 1 dikurang setengah kali 10 kali 1 kuadrat. Kita peroleh 10 dikurang 5, ketinggiannya 5 meter. Untuk ketinggian benda B dengan rumus yang sama, V0T dikurang setengah GT kuadrat. Kita gunakan V0-nya 20 dikali 1 dikurang setengah kali 10 kali 1 kuadrat. 20 dikurang 5 sama dengan 15 meter. Sehingga beda jaraknya adalah sama dengan beda ketinggian. 15 dikurang 5 sama dengan 10 meter. Jadi kita perhatikan satuannya kurang sesuai ya. Kita ganti saja menjadi 10 meter di option B. Anton menjatuhkan sebuah bola dari ketinggian 80 meter di atas tanah. 2 second kemudian Anton melempar bola lain ke bawah. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, kedua bola tersebut mencapai permukaan tanah secara bersamaan. Besar kelajuan bola kedua adalah titik-titik. Kita tinjau keadaan bola pertama. Jadi dia dilemparkan ke bawah dan mencapai tanah dengan jarak yang ditempuh adalah sebesar 80 meter. Kita tuliskan delta Y sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi 80 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. 80 sama dengan 5T kuadrat. Jadi 80 dibagi 5, 16. Sama dengan T kuadrat. Kita ambil T sama dengan 4 detik. Sementara untuk bola kedua, karena dia dilemparkan 2 detik setelah bola pertama, maka waktu untuk bola kedua hanya tersisa 4 kurang 2. Jadi dia punya waktu 2 detik untuk bisa dari atas mencapai ke tanah dalam waktu 2 detik. Dengan jarak ditempuh delta Y, kita rumuskan sebagai V0T ditambah setengah GT kuadrat. Kita tambahkan rumusnya V0T karena dia dilempar dengan kecepatan awal. Jarak ditempuh tetap 80 sama dengan V0 yang ditanyakan, waktunya 2 ditambah setengah kali 10 kali 2 kuadrat. 80 sama dengan 2 V0 ditambah setengah kali 10, 5 dikali 4, 20. 80 dikurang 20, 60 sama dengan 2 V0. Maka V0-nya 60 dibagi 2. Kita peroleh 30 meter per second. Jadi kita pilih jawabannya di option B.